Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irul Fatanabi dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menunjukkan cara pembuatan aplikasi kasir sederhana dengan menggunakan studi kasusnya itu kasir toko game, tapi bisa untuk semua toko. Oke, sini kita buka dulu NetBeans-nya. Sini sudah terbuka. Lalu kita buat project baru, Java Application. Lalu kita next. Nama aplikasinya ini kita akan buat yaitu kasir toko game ini. Lalu kita tidak akan membuat main class. Jadi kita hilangkan centang ini seperti ini. Lokasinya, lalu kita finish. Oke. Yang pertama itu kita akan membuat dulu paket, karena di sini masih kosong, belum ada paket. Kita akan membuat paket yaitu main paket. Lalu kita finish, tekan finish. Lalu di main paket ini kita akan buat JFrame form untuk form utamanya. Kita buat namanya itu form utama. Oke. Paketnya ini di main paket, main paket, lalu kita finish. Oke, selanjutnya coba kita atur dulu desainer size-nya. Kita properties, kita ke kode, kita mengatur ukurannya. Kita akan buat dia menjadi 500 kali 600 lah. Lalu kita tutup. Nah, sehingga sinyalnya seperti ini. Namanya ke bawah, kita preview besarnya, sudah seperti ini. Lalu kita tambahkan panel di sini. Lalu kita buat dia full satu layar. Oke, lalu warnanya kita buat, kita properties, lalu kita atur warnanya, kita ke property, lalu kita ke warna sini. Backgroundnya kita atur, backgroundnya itu warna terserah, saya menggunakan warna ini. Kita close. Lalu berikutnya kita akan membuat label. Di sini kita akan membuat label. Ukuran ini kita buat dia, kita ke property saja, lalu kita ke preferred size. Kita lihat preferred size ini. Tingginya ini kita akan atur menjadi 70. Kalau kita close. Ini tingginya sudah 70. Lalu kita perbesar sampai memenuhi. Lalu warnanya warna ini, backgroundnya kita akan ubah menjadi warna putih. Kita ke properti seperti tadi, backgroundnya ini kita ubah menjadi warna putih, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu di sini kita akan tambahkan label. Kita tambahkan label. Kita perbesar labelnya seperti ini. Setelah itu labelnya ini kita akan buat ke tengah bagian. Kita klik kanan di sini, kita ke properties, horizontal alignment ini kita akan ke center. Lalu fontnya kita ubah menjadi bold. Lalu font yang saya gunakan Shogewi. Kita ukurannya itu kita buat 36. Kita oke, kita close. Di sini kita ganti, kita bisa tekan change variable, kita bisa tekan edit text atau bisa menekan dengan F2. Misalnya kita gunakan besar semua, toko game. Oke, seperti ini. Lalu coba kita preview. Sudah seperti itu. Lalu kita akan membuat label. Di sini kita akan membuat data-data yang akan kita inputkan ke dalam tabel. Kita gunakan label saja. Pertama itu namanya kita gunakan label. Lalu horizontal alignment ini kita buat dia menjadi 40. Oke, 40. Lalu ukurannya kita buat dia 165. Lalu kita klik kanan, kita ke properties. Ini fontnya kita ganti ke Shogewi supaya biar lebih konsisten. Shogewi, ukurannya 18 saja. Lalu kita oke. Lalu warnanya kita ganti jadi warna putih. Oke. Lalu fieldnya ini
Labelnya ini kita akan beri nama barang. Oke. Lalu kita akan membuat text field untuk menginputkan data. Ini text fieldnya, ukurannya kita atur 26, atau kita atur dulu properties, lalu ini kita buat plain saja, lalu kita buat 18 sama tadi sogewi. Ini kita perbesar sama dengan ini. Lalu ini kita buat juga marginnya itu sampai 40. Nah, kurang 5. 48 kurang 5 kurang, oke, 40 pas. Paling kita F2, kita hapus saja, kita kosongkan. Lalu ini kita tahan kontrol, lalu kita tekan ini dan ini, tahan kontrol, lalu kita bisa duplikat biar lebih mudah. Kita duplikat yaitu dengan menekan Ctrl D. Lalu di sini markupnya ini kita atur menjadi medium. Oke. Lalu di sini kita ganti dengan harga barang. Oke. Lalu kita buat seperti itu lagi, Ctrl D. Di sini kita akan buat dia menjadi kuantitas. Nah, tapi kuantitas ini kita akan perkecil dia. Ini kita perkecil sampai setengahnya. Lalu kita akan tambahkan tombol. Di sini tombol. Kita gunakan tombol untuk menginputkan data. Kita ke properties, bisa dengan ke properties ini. Lalu kita atur di sini bold 14, karena 18 itu nantinya akan kebesaran. Nantinya kita sogewi. Oke. Lalu di sini kita ganti dengan menggunakan input. Kita gunakan caps lock. Oke. Lalu kita akan membuat di sini seperti garis pemisah batas begitu. Kita gunakan separator. Sini separator. Ke sini center 40, ini 40 pas. Lalu kita akan membuat tabel. Membuat tabel kita gunakan J tabel. Kita lihat sini ada tabel. Oke. Ini kita atur biar rapi. Ini kita kecilkan kira-kira ini begini. Oke. Lalu kita akan mengatur sebentar, nanti kita akan membuat ini tabel. Sebelumnya kita lanjutkan dulu nama barang, dan ini kita copy, kita akan taruh di sini. Kita akan taruh di sini seperti ini. Oke. Ini kita hapus. Ini kita buat dia menjadi total harga. Dan kita akan buat dia menjadi, kita sini lagi, kita buat lagi medium. Ini bayar, kita buat namanya itu total bayar. Lalu yang terakhir kembalian. Oke, begini. Sini kembalian kita akan buat dia agak ke bawah sedikit. Dulu sementara. Lalu kita akan tambahkan tombol, yaitu tombol, kita gunakan saja tombol yang ini. Kita copy atau paste, kita tarik, kita letakkan di sini. Kita perkecil. Kita buat dia sesuai. Oke. Kita buat saja button baru supaya tidak
rombak. Oh, ini kita akan buat bayar. Ukurannya kita atur bold, kita gunakan Shogewi. Lalu kita ke 18. Oke, seperti ini. Lalu kembalian ini kita akan taruh di sini. Oke, yang ini kita buat dia menjadi medium, begitu juga yang ini medium. Oke, sudah. Lalu total harga dan kembalian ini kita akan hapus. Kita biarkan saja dia. Total harga dan total bayar. Lalu ini kita akan buat dia rata kanan, kayak horizontal alignment, lalu right. Nah, seperti ini. Lalu kita buat sedikit, kita perkecil sedikit biar lebih rapi. Oke, seperti itu. Lalu yang ini sebelum itu kita klik 2 kali, lalu ini kita resizable biar tidak rombak, nantinya diperkecil. Kita perkecil. Oke, seperti ini. Atau kita tambah lagi besarnya, kita akan tambahkan 2 tombol. Kita Ctrl Z dulu, kita kembalikan seperti semula. Kita buat 2 tombol. Ini kita paste saja. Kita buat 2 tombol baru, yaitu tombol reset dan tombol exit. Kedua tombol ini kita buat ukurannya seperti ini biar sama ukuran. Lalu kita buat bold, ukurannya 14, kita pilih Shogewi. Ini juga begitu, 14 bold Shogewi. Oke, seperti ini. Lalu kita perkecil. Kita preview reward dulu. Oke, sudah bisa. Oke, coba kita akan jalankan. Sebelum kita menjalankan, karena tadi kita sudah tidak mencentang main class, jadi di sini tidak terdapat main class sehingga belum ada. Secara default itu akan dijalankan. Jadi kita bisa atur di sini, kita atur run. Ini kita atur di properties, run main class. Ini main class, kita pilih yang ini. Ini kita select main class. Jadi apabila kita jalankan, dia akan muncul seperti ini. Oke. Sebelum kita lanjut ke bagian lainnya, kita akan mengatur dulu ini semua, text field ini, lalu dan tabelnya. Kita mulai dari ini dulu, text field dulu. Kita klik kanan, kita change variabel. Kita ubah variabel name-nya menjadi txt nama barang. Lalu harga barang sama seperti tadi. Lalu kuantitas. Lalu tabel, kita ubah variabel name-nya tabel. Lalu total harga. Lalu total bayar. Lalu kembalian bisa juga kita di sini exit kode. Ini kita lihat
total buyer, total harga, kuantitas, harga barang, dan nama barang. Oke, sudah seperti itu. Lalu kita akan mengatur tabelnya. Kita perbesar dulu ukurannya, yang ini kita perkecil sehingga 40 gapnya, jadi rata. Sebelum itu ini kita akan buat dulu dia rata. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengatur tabel kontennya. Ini kiri kanan kita cek sini tabel konten. Tabel konten ini, kolomnya ini kita akan ganti dia menjadi nama barang. Lalu detailnya ini kita yang kedua kita buat dia harga barang. Lalu titel ketiga kita buat dia menjadi kuantitasnya berapa. Lalu yang terakhir subtotal. Lalu untuk bagian row ini kita hapus semua dengan cara menekan shift control atau kontrol ke paling bawah, lalu kita delete, lalu kita tutup, close. Lalu kita coba jalankan, kita lihat hasilnya apakah sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Ini teksnya lengkap, ini juga lengkap, ini lengkap, ini lengkap. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian source. Sebelum itu kita akan menyetel dulu terlebih dahulu title. Set title di sini. Toko game kasir. Lalu kita buat posisinya itu ke tengah. Set location relative to kita buat 0, sehingga apabila kita jalankan hasilnya akan seperti ini. Ini sudah ada title-nya, lalu sudah berada di tengah. Tadi masih berada di samping kiri. Lalu ini kita tambahkan spasi di sini. Lalu selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menginsertkan nama ini data ke sini ke sini. Lalu kita tekan input, kita event, klik kanan di input, lalu kita ke event, lalu kita ke action, lalu action perform. Kita klik itu, oke, kita cari dia di sini. Oke, untuk button 1. Alangkah baiknya sebelum itu kita mengambil dulu semua data yang akan kita masukkan. Kita akan mengambil nama barang, harga barang, dan kuantitas. Jadi kita lihat di sini variabel yang kita buat di text field. Ini nama barang, txt nama barang, txt harga barang, dan txt kuantitas. Jadi kita buat nama barang itu bentuknya itu string karena kata string nama barang. Kita get textnya itu caranya itu panggil variabel text fieldnya txt nama barang, lalu gunakan fungsi get text. Fungsi get text ini dia akan mengembalikan nilai dalam bentuk string. Oke, kita buat yang kedua, integer harga barang, sama dengan seperti tadi, txt harga barang get text. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan error, di mana error ini terjadi karena seperti saya bilang tadi, txt harga get text ini mengembalikan nilai dalam bentuk string. Jadi ini adalah string, nilai ini adalah string. Jadi sedangkan kita akan menampungnya itu dia ke dalam parameter yang nilainya parameter yang tipenya itu integer. Jadi kita harus parse, kita harus konversi dulu ini ke dalam bentuk integer, yaitu kita parse. Kita panggil kelas integer titik parse in dalam kurung, lalu ini seperti ini. Oke, begitu juga yang kedua, integer kuantitas sama dengan integer titik parse in text. Oke, seperti ini. Lalu
kita akan membuat subtotalnya, nilai subtotal. Nilai subtotal ini kita peroleh dari harga barang dikalikan kuantitas. Jadi kita buat integer subtotal sama dengan harga barang dikali kuantitas. Oke. Selanjutnya kita tinggal mengisikan data-data yang sudah kita tampung di sini, di variabel ini, ke dalam sini, tabel. Cara mengisi tabel itu ada dua. Sebelum itu kita panggil dulu tabelnya. Kita akan atur dulu ke default tabel model biar bisa mengisi, sama dengan default tabel model. Kita atur, kita akan ambil get modelnya. Oke. Di sini ada error. Ya, kita import saja. Import default tabel model. Nah, ada dua cara untuk mengisinya. Yang pertama itu kita gunakan seperti ini. Tabel add row. Nah, di fungsi tabel add row ini dia hanya menerima vektor atau objek. Jadi tidak bisa menerima string. Kita akan coba mengisinya dengan menggunakan objek. Caranya new, kita buat objek baru yang nilainya itu adalah ini. Kita gunakan di sini nama barang, kita pisahkan dengan tanda koma, lalu harga barang, koma, kuantitas, koma, subtotal. Kita urutkan ini sesuai dengan yang ada di sini. Urutan sini nama barang, harga barang, kuantitas, dan subtotal. Nah, lalu saya ingin menambahkan di harga barang dan subtotal ini rupiah. Lalu kita tinggal tambahkan tanda kutip Rp titik. Nah, seperti itu. Rp titik. Setelah itu, ini adalah fungsi untuk menggunakan objek. Jadi ini nih simple, sedikit lebih simple daripada menggunakan vektor. Sini saya akan menggunakan hanya menggunakan objek saja. Lalu setelah kita isi, coba kita lihat apakah data itu akan masuk. Coba kita lihat, kita tes PS4 5 juta 2, kita input, nah nilainya itu masuk. Tetapi harusnya apabila kita menginput ini, maka total harga di sini juga akan masuk, akan terinput. Bagaimana caranya? Oke, kita buat caranya di sini. Kita akan membuat integer total harga sama dengan 0. Kita atur dia menjadi 0. Lalu kita gunakan perulangan for. Di sini kita akan menggunakan integer i sebagai indeksnya sama dengan 0. Apabila i kurang dari tabel get row count, jadi fungsi ini akan get row count ini dia akan mengambil berapa banyak row yang ada di tabel. Jadi dia akan mengulang terus. Jadi kita akan buat total harga, kita menggunakan tambah sama dengan atau menggunakan sama dengan total harga tambah ini. Kita jangan menggunakan hanya sama dengan begini, karena sama dengan ini berarti nilainya itu akan ditimpa. Coba kita gunakan tambah sama dengan, sehingga nilainya itu akan ditambahkan, lalu akan mengambil nilai yang lama lalu ditambahkan dengan nilai yang baru. Kalau hanya menggunakan sama dengan, nilai yang lama itu akan ditimpa dengan nilai yang baru. Kita akan tambah sama dengan, lalu kita gunakan ini. Kita akan mengambil tabel, data di tabel, kita akan mengambil menggunakan get value add. Kita gunakan i untuk row-nya, barisnya, lalu kolomnya kita ambil kolom subtotal.
Kita lihat dulu profit total berada di indeks keberapa. Indeks itu dimulai dari 0. Jadi nama barang 0, harga barang 1, kuantitas 2, subtotal 3. Jadi kita ambil yang ketiga. Lalu koma. Nah, di sini ada error. Kenapa? Yang pertama, total harga ini masih dalam bentuk integer. Sedangkan nilai pada tabel ini dalam bentuk objek. Jadi kita objek tadi kita buat ke string. Oke. Lalu kita tambahkan dalam kurung. Lalu kita parsekan ke integer. Oke, seperti ini. Lalu coba kita buat di sini, kita akan mengisinya itu dengan cara yaitu mengisi total harga txt total harga titik set text total harga. Oke, tidak ada error. Ini total harga harus dalam bentuk string karena set text ini menerima parameter string. Lalu kita bisa dengan simple kita tambahkan saja tanda kutip, tanda petik, tanda kutip begitu. Lalu kita tambahkan RP di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita akan coba jalankan. Sini kan saya akan jalankan. Lalu kita coba PS4 5 juta. Ini 2. Kita tekan input. Di sini tidak ada nilai yang masuk, harusnya ada. Lalu di sini di outputnya ini kita menemukan error. Errornya itu kenapa dia error di sini number format? Karena kita kembali ke yang tadi sini. Nah, di subtotal ini kita punya RP yang dimana RP ini bukan integer. Yang integer di subtotal ini hanya ini sampai di sini, dari 1 yang di sini sampai 0 yang di sini. Jadi kita tidak akan menggunakan RP ini. Caranya itu kita setelah toString kita tambahkan titik yaitu substring untuk memotong string. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Sini ada kata unhappy. Apabila di substring lalu dipotong 2, maka akan menghasilkan happy. Kenapa menghasilkan happy? Karena dia akan memotong 2 huruf, 2 karakter yang ada di awal. Nah, di mana 2 karakter itu adalah U dan N. Nah, jadi seperti ini kita gunakan substring, kita akan memotong RP. Ini RP R1 P2 titik 3 dan spasi di sini 4. Berarti kita akan memotong 4 karakter. Oke, coba kita jalankan kembali. Sini kita buat dua. Coba kita inputkan. Nah, maka di sini akan masuk nilainya dan tidak akan menghasilkan nilai error. Kita tutup kembali. Oke. Sekarang kita tinggal membuat, apabila kita berhasil menginputkan barang, maka teks-teks yang ini akan kembali kosong. Kita atur txt nama barang titik set text, kita buat kosong seperti ini saja. Kita buat juga ini kosong. Oke, seperti ini. Apabila kita jalankan, coba kita jalankan kembali. Kita input, oke. Kita tambahkan ini, misalnya FIFA 20. Ini harga barangnya ini kita akan buat dia jadi 800.000. Lalu kuantitasnya kita buat 2, lalu kita inputkan. Nah, jadi dia sudah sesuai.
Lalu kita akan membuat fungsi untuk membayar. Ini fungsi bayar. Sini oke, kita ke close dulu, kita ke desain fungsi bayar. Sebelum itu kita pahami dulu fungsi untuk melakukan pembayaran. Fungsi untuk melakukan pembayaran ini kita hanya mengambil nilai dari total harga, nilai dari total bayar, dan kita akan kurangkan total bayar dikurangi total harga, lalu akan menghasilkan kembalian. Jadi kita memerlukan ini tiga ini. Kita ke bayar, kita klik kiri, kita ke event, ke action perform. Nah, di sini sebelum itu kita mengambil dulu total harga, integer total harga titik get text seperti ini. Salah, txt total harga sama dengan ini. Nah, sama seperti yang tadi, yang masalah yang ini. Jadi kita buat ini dulu, integer, kita ke integer parse in. Nah, selanjutnya kita stop string, kita buat 4 karena dia sama dengan tadi penulisannya 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita akan mengambil bayar, integer titik parse in txt total bayar get text. Oke, lalu kita akan buat variabel kembalian. Kembalian ini kita peroleh dari total bayar. Kita buat konsisten saja, total bayar kurang dari total harga. Jadi kembalian ini diperoleh dari total bayar dikurangi total harga. Jadi kita langsung buat saja, kita akan atur kembaliannya, txt kembalian set text kembalian seperti itu. Oke. Ini kembalian, dia error karena set text ini seperti tadi hanya menerima string. Karena kembalian ini berupa integer, jadi kita bisa menggunakan tanda petik, tanda kutip di awal, lalu kita tambahkan tambah. Lalu di sini kita juga akan menambahkan karakter berupa rupiah dan minus. Jadi minus rp. Nah, jadi dia seperti ini. Lalu kita run, kita masuk, kita buat seperti tadi, PS4 5 juta 3. Lalu nama barang kita buat nama barang kita buat yang berikutnya, yaitu FIFA 20, harga barang 800.000. Kita 2 inputkan oke. Oke, seperti itu. Jadi 1660. Lalu total bayar kita akan membayar dengan harga dengan ininya yaitu 17 juta. Lalu kita bayar. Nah, di sini akan menggunakan hasil ini. Nah, jadi sudah ada fungsi bayar. Lalu kita akan tinggal membuat fungsi reset dan fungsi exit, di mana fungsi reset ini bertujuan untuk menghapus semua atau membersihkan semua field yang ada. Jadi sama dengan memulai baru. Oke, lalu fungsi exit ini untuk keluar. Kita mulai dari yang paling simpel dulu, kita mulai dari fungsi exit. Kita tutup dulu. Lalu kita ke desain, lalu kita ke exit. Exit kita action perform, event action perform.
kita simpelnya itu dia gunakan sistem lalu exit lalu 0. Oke, seperti ini. Lalu coba kita jalankan. Lalu apabila kita tekan exit maka dia akan keluar. Selanjutnya kita akan membuat fungsi reset. Klik kanan, event, action perform, reset. Oke, di reset ini kita akan membersihkan tadi seperti ini. Kita txt nama barang titik set text untuk membersihkan, lalu txt harga barang titik set text, lalu txt kuantitas set text, lalu txt total harga set text, lalu txt yang berikutnya yaitu total bayar set text, lalu txt kembalian text. 6 text field ini sudah kita ubah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita akan mengosongkan tabel. Cara mengosongkan tabel itu pertama kita ambil dulu tabel modelnya. Jadi tabel titik get model. Oke. Selanjutnya kita gunakan looping seperti tadi, karena menghapus tabel itu dia akan menghapus satu persatu barisnya. Jadi kita looping integer i sama dengan 0 kayak tadi. Lalu di sini i kurang dari sama dengan. Di sini kita gunakan kurang dari sama dengan karena indeks tabel itu dimulai juga dari 0. Jadi apabila kita akan hanya memiliki satu baris, lalu kita akan hapus, jadi dia kalau kurang dari 0 dia tidak akan memenuhi karena hanya kurang, jadi 0 dan 0. Jadi get ininya itu tidak akan ini terhapus karena tidak sesuai. Jadi kita gunakan juga kurang dari sama dengan biar memenuhi. Tabel titik get row count ini, lalu i++. Oke, selanjutnya kita akan menghapus. Cara menghapusnya itu seperti ini. Kita tabel modelnya, tabel titik remove row, kita ganti dengan all. Lalu sini nantinya akan error, jadi kita klik ini lalu create field all in main pack. Oke. Coba kita jalankan nama barangnya, kita jalankan nama barang PS4 harganya 5 juta 2, kita input, lalu FIFA 20 400.000 2, lalu kita akan bayar 12 juta bayar, sisanya 400.000. Apabila kita tekan reset maka ini akan bersih semuanya. Misalnya ini kita akan isi sembarang, lalu kita reset maka semuanya akan bersih, lalu kita tekan exit. Oke, sekian dari saya, hanya seperti itu. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.